Uya ini sadar nggak bahwa dia hari ini sudah menjadi anggota dewan, dipilih oleh kalau tidak salah 104.000 atau 107.000 dari dapil Jakarta 2 itu Jakarta Selatan dan luar negeri. Kalau toh ya Los Angeles itu masuk salah satu dapilnya. Kedatangannya ke sana memang untuk menyerap aspirasi atau untuk membuat konten? Nyatanya kan untuk liburan. Nah persoalannya, liburan yang dilakukan di masa reses, sementara Malaysia punya problem banyak. TKI dan TKW di Malaysia kita banyak. Kenapa dia nggak lakukan di Malaysia? Di Taiwan, di Hong Kong, yang begitu banyak TKI dengan segala macam persoalan. Hari ini banyak selebriti yang masuk untuk menjadi vote getter terhadap yang namanya pemilih. Ada problem partai politik yang ternyata kalau kata Rancière, seorang filsuf Prancis misalkan, yang nulis tentang post demokrasi, pasca demokrasi, apa sih yang terjadi? Hari ini yang terjadi adalah tidak lagi demokratos. Artinya yang terjadi hanya pemerintahan yang dimodifikasi, yang lemah, yang bobrok, sehingga kemudian rakyat itu cuma stempel doang. Kalau kata Weber, Weber tuh bilang politics Albrecht-Rum. Politik udah profesional. Hari ini politik atau politisi itu non profesional. Ya, sore Bung. Sore Pak Amin dan juga viewer, subscriber dari channel. Presenter, pasangan suami istri, sekaligus anggota DPR RI dan DPRD, Uya dan Astrid, telah melakukan peliputan peristiwa kebakaran hebat di Los Angeles. Konten mereka ini viral dan mendunia, diprotes oleh warga lokal Amerika karena dianggap tidak berempati kepada masyarakat Amerika yang sedang dilanda bencana. Nah, menurut perspektif ya dari jabatan Uya dan istrinya sendiri sebagai anggota legislatif, maupun dari perspektif etis sebagai seorang YouTuber, presenter, itu bagaimana? Nah, kita mulai dari Bang Kuldeep Singh lebih dahulu. Ya. Terima kasih Bung Amin. Saya secara khusus menulis tentang isu ini. Ya, saya ambil judul itu bahwa masa reses itu bukan masa liburan, tapi justru masa kerja-kerja politik. Nah, jadi berangkat dari pengertiannya dulu. Kenapa sebetulnya setiap anggota dewan atau dijadwalkan reses itu? Itu kan gunanya sebetulnya yang pertama adalah sebuah mekanisme, feedback mekanisme. Jadi umpan balik. Setiap anggota DPR maupun DPRD di dalam masa reses datang ke dapil mendengar aspirasi-aspirasi maupun keluhan-keluhan. Sebaliknya, apa yang sudah mereka keluhkan sebelumnya sampai sejauh mana sudah ditindaklanjuti oleh si anggota dewan ini. Jadi dua sisi ya, mendengarkan, kemudian pertanggungjawabannya sudah mereka laksanakan atau belum. Nah, sebetulnya idealnya itu dilaporkan secara publik. Jadi setiap anggota dewan yang dalam masa reses itu datang ke dapil, apa saja aspirasi yang disampaikan oleh warga di dapilnya, itu disampaikan ke publik. Reses itu kerja dewan di luar sidang ya, menampung aspirasi-aspirasi dari konstituennya. Betul. Reses itu ada anggarannya, Bung Amin. Jadi ini ada pertanggungjawaban anggaran loh. Nggak sekedar hak daripada anggota dewan, tapi juga kewajiban sebetulnya. Nah, sayangnya di Undang-Undang MD3 kita ini nggak mengatur ini. Padahal ini harusnya diatur menjadi sebuah kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk melakukan kunjungan ke dapil, itu keharusan. Dan ada sanksi jika tidak melakukan itu. Nah, itu kan tidak ada di dalam Undang-Undang MD3 kita. Makanya apa yang dilakukan oleh Uya ini di Amerika bisa kita jadikan sebuah presiden untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ini kan dalam beberapa bulan lagi ada undang-undang revisi undang-undang partai politik,
sistem pemilu juga termasuk MD3 kan sudah diagendakan. Nah, saya berharap dari DPR, ketua DPR, wakil ketua DPR, alat-alat kelengkapan dewan, termasuk elit-elit partai politik, masukkanlah ini secara lebih serius. Jadi reses ini bukan hanya sekedar kegiatan formalitas, tapi memang keharusan pertanggungjawaban anggota dewan kepada konstituennya. Uya-Kuya ini, beliau ini bukan reses ke mengunjungi konstituen, tapi berkunjung ke Amerika Serikat. Ya. Barangkali dia ingin sekaligus mau lihat anaknya, cinta Uya nama anaknya. Ya. Tapi dia, yang jelas dia melakukan peliputan, membuat konten sebagai seorang YouTuber sehingga menimbulkan persoalan. Ya. Yakni yang cukup menggemparkan sekaligus menampar dan mempermalu wajah Indonesia. Uya-Kuya ini sadar nggak bahwa dia hari ini sudah menjadi anggota dewan, dipilih oleh kalau tidak salah 104.000 atau 107.000 dari dapil Jakarta 2 itu Jakarta Timur termasuk juga luar negeri. Kalau kita lihat Selatan ya. Jakarta Selatan dan luar negeri. Kalau toh ya Los Angeles itu masuk salah satu dapilnya. Oh. Oke? Tetapi data menunjukkan bahwa di Los Angeles itu pemilihnya dikit. Dari 15.000 itu hanya mengikuti 1.200. Itu pun yang datang hanya 600. Oke? Yang kedua, kedatangannya ke sana memang untuk menyerap aspirasi atau untuk membuat konten? Nyatanya kan untuk liburan. Nah, persoalannya, liburan yang dilakukan di masa reses, sementara Malaysia punya problem banyak. TKI dan TKW di Malaysia kita banyak. Itu yang patut dikunjungi. Ya, mestinya ke situ dong dia mau kunjungin. Kalau dia mau coba, karena selama ini banyak yang melakukan kunjungan dapil di dalam negeri aja. Sementara dapil dia juga ada di luar negeri, kenapa dia nggak lakukan di Malaysia? Di Taiwan, di Hong Kong, yang begitu banyak TKI dengan segala macam persoalan. Itu sesuai tupoksinya. Tupoksinya ada. Komisi 9. Komisi Migran, betul. Jaminan Sosial, Ketenaga Kerjaan. Tapi faktanya dari yang dilakukan Uya-Kuya kan tidak begitu. Dia datang ke LA, tempat tinggalnya dia juga ada di sana, anaknya ada di sana, kemudian melakukan konten. Saya kira Uya harus bisa bedain posisi dia sebagai anggota dewan dalam masa reses itu apa. Nah, satu yang saya perlu tambahkan, Bung Amin, ada ini beritanya kan sampai cukup viral di beberapa media luar negeri ya. Ya, mendunia lah. Iya, artinya ini sudah bukan lagi konteks hanya regional Indonesia, karena wajah DPR, anggota DPR kita di mata internasional buruk dong. Oke, kalau menurut Pak Kuldip ini pelanggaran atau bukan? Secara etik? Secara etik ini pelanggar. Tupoksinya tidak dijalankan. Kan dia harus, di masa reses itu ada anggaran, Bung Amin. Itu puluhan miliar. Oke. Yang dia harus datang di dapilnya, pemilihnya, konstituennya. Apa aspirasi? Persoalan-persoalan mereka apa? Oke. Kedua, dia harus juga melaporkan yang dia pernah janjikan pada saat kampanye, sejauh apa dia sudah lakukan perjuangan itu. Sekarang kita kembali kepada Bang Ramdan Sani. Ya, Amin. Dari sudut pandang Bang Ramdan bagaimana? Pertama, saya harus mensupport ya statement Bang Kuldip terkait dengan maksud parliamentary recess. Itu kan DPR kan bekerja, pertama bersidang ya Bang ya. Betul, betul. Macam-macam sidang itu harus dilakukan. Yang kedua tentu saja pada saat jeda atau sebutnya reses atau parliamentary recess itu adalah bagian dari kerja. Nah, tadi kan Bang Kuldip bilang bahwa ya reses juga ada anggaran, artinya itu bekerja. Coba cek, maksudnya reses, parliamentary recess di jurnal, di tulisan, dimanapun, berarti itu kerja-kerja dari anggota dewan. Betul. Termasuk tadi mendengar aspirasi, melakukan pengawasan dan seterusnya. Itu kerja, bagian dari pekerjaan sebagai anggota parlemen. Lalu yang kedua tentu saja karena ini bagian dari kerja, kesekjenan DPR pun itu mengetahui
ada perencanaan. Saya mau kemana gitu. Reses saya kemari, sehingga kemudian anggaran dimunculkan. Misalkan tadi kalau memang alasannya mau itu bagian dari ini saya, dapil saya misalkan. Dipastikan tadi ada prioritas kan. Yang kedua juga dipastikan apakah sudah memang dirancang. Kalau nggak dirancang ya melanggar. Benar kan Bang? Ada sistem informasi yang dimiliki Sekjenan yang harus kita pinta kalau memang seperti itu. Yang ketiga, saya lihat tadi kalau memang melanggar atau tidak melanggar, satu yang harus diperkuat adalah partai politik. PAN yang kemudian di mana siapa Uya Kuya ini adalah anggota DPR dari partai ini harus memanggil. Karena apa? Yang namanya partai politik kan punya yang namanya majelis kehormatan, kalau majelis etik untuk mengecek benar nggak, sesuai nggak dengan yang namanya perencanaan, kemudian melakukan pengawasan dan seterusnya. Yang satu lagi adalah dari DPR itu sendiri, Mahkamah Etik. Terakhir Bang Kuldip tadi bilang bahwa kalau memang tadi lagi dipersiapkan MD3, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, ini juga harus dibuat tadi Bang pengaturan ya terkait dengan reses. Tentu saja kalau ini nggak dibuat, karena ini kan nggak menguntungkan juga Bang. Kalau kemudian reses secara detail dibuat ya banyak yang kemudian terkena pelanggaran kan misalkan. Maka kemudian ya publik harus kemudian bawa ini ke MK. Minta MK jadi positif legislator bahwa hal seperti ini harus kemudian melanggar. Atau kemudian hal seperti ini harus dimunculkan oleh undang-undang. Itu 4 poin yang perlu saya sampaikan spesifik terkait dengan Uya Kuya. Tetapi harus kita lihat dari perspektif yang makro lebih besar lagi. Ada yang namanya selebriti politik yang harus kita perhatikan hari ini. Selebriti politik itu adalah para selebriti yang masuk ke ranah politik. Yang tentu saja sah-sah saja gitu loh. Tetapi keberadaan selebriti di ranah politik tentu saja asumsi saya ya memberikan perlindungan, mengadvokasi terhadap para budayawan, para selebriti, para kemudian tokoh-tokoh budaya yang kemudian terjun ke politik, karena nggak ada yang namanya melindungi, mengadvokasi mereka, sehingga kemudian perlulah selain wadah mereka juga ada di DPR untuk tujuan itu. Nah, tetapi ternyata selebriti politik, beberapa jurnal yang saya baca, kebetulan saya tesis dan disertasinya tentang selebriti politik, saya menulis itu sebenarnya ada problem. Ketika kenapa sih sekarang hari ini banyak selebriti yang masuk untuk menjadi vote getter terhadap yang namanya pemilih. Ada problem partai politik yang ternyata kalau kata Rancière, seorang filsuf Prancis misalkan, yang nulis tentang post demokrasi, pasca demokrasi, apa sih yang terjadi? Hari ini yang terjadi adalah tidak lagi demokratos. Kalaupun demokratos itu adalah pemerintahan yang oleh rakyat untuk rakyat dan seterusnya pada rakyat misalnya seperti itu Bang, ternyata yang terjadi hanya pemerintahan yang dimodifikasi, yang lemah, yang bobrok, sehingga kemudian rakyat itu cuma stempel doang Bang terhadap yang namanya Bang Amin ya, yang namanya government, pemerintahnya hari berkuasa, yang kata Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, sehingga kemudian yang namanya parlemen terus ngawasi gitu loh, mengontrol ini semua sehingga kemudian keseimbangan. Jangan kemudian rakyat cuma jadi stempel. Nah, tugas selebriti ini sebenarnya tanda kutip yang menggantikan peran-peran partai politik. Yang tadi partai ini kan seharusnya memperkuat yang namanya eksekutif, legislatif juga kan, kader-kader partai itu kan bisa di sana. Yang seharusnya kemudian ini jadi lebih kuat. Kalau kata Weber Bang, Weber tuh bilang politics Albrecht-Rum. Politik udah profesional. Hari ini politik atau politisi itu non profesional. Selebriti tadi sebenarnya menggantikan posisi politisi yang seharusnya mendengar aspirasi segala macam, tetapi pendengung-pendengung yang kemudian dimunculkan karena partai hari ini lemah, tidak punya power untuk mengkapitalisasi isu, sehingga kemudian yang dibutuhkan adalah figur yang kemudian selebriti yang mendapatkan suara. Ini sebenarnya menunjukkan, mengkonfirmasi ada masalah dengan yang sistem demokrasi dan partai politik. Ya, ini menarik ya yang disampaikan Bung Ramdan. Jadi selebriti yang masuk ke politik ya, melalui partai politik dan mereka mengikuti pemilu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, Bung
Amin. Artinya mereka itu nggak ujuk-ujuk juga, jadi karena dipilih. Mereka mengikuti pemilu, ya pileg, dan tidak semua selebriti yang bermodalkan popularitas itu kan terpilih. Betul. Ada juga kok yang nggak terpilih. Nah, Betul. bagi mereka yang terpilih, seharusnya bisa memanfaatkan popularitas mereka, ya. Artinya mereka ini kan bisa bicara, ya, menggunakan kemampuan komunikasi, mereka, ya. Mereka rata-rata punya kemampuan komunikasi yang kan, baik dengan publik. Nah, kenapa tidak menggunakan, kalau mereka itu punya podcast atau punya konten, kenapa nggak gunakan itu untuk membangun komunikasi yang positif ke publik terkait dengan persoalan-persoalan bangsa. Kalau mereka itu anggota dewan, apa yang menjadi bahan-bahan pembicaraan di sidang-sidang dewan, kenapa itu tidak dijadikan konten untuk didialogkan dengan publik? Minimal di situ kan ada konstituennya. Daripada harus berangkat, ada sesuatu yang besar di Amerika sana terjadi, di Los Angeles kebakaran, kemudian datang untuk bikin konten di sana. Mana dari sisi keuntungan atau tanggung jawab fungsinya sebagai anggota dewan kepada konstituen, di mana di situ? Tidak ada. Lebih kepada mengejar konten. ya. Saya tidak mempersoalkan itu, tapi di saat seperti apa, dan dia harus lihat dia sebagai apa. Di masa reses, dia harusnya datang ke dapil, menyerap aspirasi, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan konstituen kepada dia sudah lakukan sejauh mana di dalam sidang-sidang dewan. Nah, itu kan nggak dilakukan, malah memilih membuat konten yang di luar konteksnya dia.